Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live di saya dulu ya. Opening di channel saya dulu ya. Ini aja Pak De, langsung. Silakan Pak De, opening. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Belum saya buka mute saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami keluarga besar Yayasan Zahidin Cakrawala Cemerlang, sebuah yayasan yang menyediakan media Zoom yang insya Allah akan kita gunakan untuk menyerukan kebenaran Islam, membongkar tipu daya busuk kaum kafir, dan membentengi umat dari upaya pemurtatan yang terus dilakukan oleh Bani Kunarion. Nah, saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, ya. Semoga di siang hari tadi lulus semua dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, di malam ini, saudaraku sekalian, kita akan mereaksi kembali, ya, para komplotan makar, ya, mereka ingin makar terhadap negara kita. Mereka ini kumpulan-kumpulan keturunan antek-antek Belanda dan keturunan-keturunan PKI, ya. Nah, malam ini kita akan bongkar semuanya, ya. Jangan biarkan musuh-musuh negara ini berkongko-kongko. Musuh negara adalah musuh Islam. Siapa yang berani mengganggu negara Republik Indonesia akan berhadapan dengan umat Islam. Karena umat Islam adalah umat yang paling mencintai negaranya. Hubul watoni minal iman. Cinta tanah air, cinta bangsa itu sebagian dari iman. Sehingga tidak ada satu orang Islam pun yang ingin menggulingkan pemerintahan sah yang ada di negara kita. Karena negara kita ini direbut oleh darah-darah para santri dan para ulama, sehingga tidak mungkin kita akan menginginkan negara tercinta Republik Indonesia ini pecah belah, ya. Waspada, di luar sana banyak sekali orang-orang yang ingin menghancurkan negara kita Republik Indonesia, termasuk ingin menghapus 300 ayat suci Al-Quran. Itu sama saja ingin menghancurkan negara Republik Indonesia. Kemudian di channelnya Pauzong, mereka menghina negara kita, mengatakan negara kita negara biadab, negara bangsat, hanya gara-gara MKC divonis 10 tahun. Ya, mereka menampakkan jati diri mereka. Ya, mereka tidak ada kecintaan terhadap negara Republik Indonesia. Kita umat Islam harus bangkit, ya, untuk membuat mereka mencret, ya. Jangan sembarangan. Ini betul-betul genting, saudaraku. Mereka memframing tahun 2024 akan berdiri khilafah. Padahal kita umat Islam tidak pernah terbersit sedikit pun untuk mendirikan khilafah. Justru kita tidak pernah tahu. Ya, justru saya kaget kemarin itu saya melihat video Paul Zong. Katanya 2024 akan berdiri khilafah. Kemudian anak-anak Kristen akan diculik, anak-anak perempuannya. Subhanallah, ini fitnah yang sangat keji. Nah, bagaimana video selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Mungkin ada saudara-saudaraku yang ingin ikut opening, dipersilahkan. Monggo. Cukup sekali lagi. Ya, diterusin. Ya, apakah benar-benar
eh, apa namanya, tidak ada keadilan di Indonesia. Kalau sudah begini mau apa coba? Ya kan? Kalau dari awal nurut sama saya, KC mungkin sudah di Jerman. Saya ingat sekali ya, Januari 2020, kita bikin grup. Ya, salah satu di grup itu adalah pengurus di yayasan. Jadi pengurus. Saya ajak ya untuk mendanai KC. Mereka sudah siap semua berangkatkan KC. Tapi kita sembunyikan dulu karena waktu itu KC paspornya nggak ada katanya. Kita bingung kan loh. Kamu bikin paspor dulu kalau begitu. Oh ini hilang atau apa begitu ya kamu bikin. Terus kita mau larikan KC ya. Terus KC-nya minta di Bali. Dia tanya, nah kalau di Jerman nanti saya kerja apa? Lagi jadi tukang kebun. Saya jadi tukang kebun kok. Ya kan? Loh saya 1 tahun pertama di Jerman itu saya jadi tukang kebun loh. Anda kira saya ngapain? Ya kan? Saya jadi tukang kebun. Di resort itu saya jadi tukang kebun. Makanya saya punya rumah di sana, dikasih rumah. Ya kan? Saya ngurusin IT-nya, saya ngurusin apanya. Tapi nampaknya KC nggak mau hidup susah. Tuh, dia belum tahu jadi tukang kebun di Jerman itu enak. Jadi tukang kebun di Jerman itu beda dengan jadi tukang kebun di Indonesia. Ya, gaji tukang kebun di Jerman masih lebih gede daripada gaji manajernya Indonesia. Ya, dan enak kerja di sini semua pakai alat. Anda tahu nggak? Saya bisa naik pohon, ya 30 meter, motong pohon itu ya, nebang pohon. Saya bisa nebang pohon ya. Belajarnya di sini saya di Jerman nebang pohon. Ya, Anda aja belum tentu bisa nebang pohon. Saifuddin aja belum tentu bisa nebang pohon itu. Yosua Tewu apalagi. Saya bisa nebang pohon. Ya, itu ada alatnya, ada caranya. Saya dikasih tahu, oh ternyata mudah. Ya, itu semua ada triknya ya. Dan nggak sampai kepala jadi kaki jadi kepala, nggak perlu begitu. Ya, diajari motong rumput, mesin potong rumput. Bisa ya. Belajar semua saya belajar. Dan macam-macam nggak capek juga, malam-malam juga nggak capek juga. Semuanya kerja saya cuma tinggal nyetir, cuma tinggal duduk, tinggal ngoperasikan. Ya itu tadi, terus saya bilang nanti kamu ketangkep loh kalau di Indonesia. Ya. Dia tanya, terus saya bilang ke sini, aduh, kalau mengingat itu ya, saya cuma bilang ini orang ya. Apakah Tuhan Yesus nggak tolong? Tuhan tolong. Tapi kan dia nggak mau kan? Biar nggak panjang. Bukan Tuhan nggak mau tolong, dia yang tidak mau. Jadi yang perlu ditanggapi di sini, si Jong ini cenderung menyerang Joshua Tewu dan Saifuddin Ibrahim. Jadi di sini terlihat tadinya bersahabat, sekarang pecah kongsi. Ya, tadinya bersahabat, pecah kongsi antara Paul Jong, Saifuddin Ibrahim dengan Joshua Tewu. Mereka sudah buka-bukaan aib, saling membuka satu sama lain. Demi siapa? Ya demi KC yang salah urus dalam hal donasi dan lain-lain. Jadi kalau dilihat tampang-tampang mereka semua nih, semua berasal dari donasi yang tidak terbagi rata. Belum lagi masalah-masalah ada stil aja Anda itu. Nah ini dia, di sini dia sumber masalahnya. Ya, ini ditanggapi dulu biar nggak panjang. Silakan dilanjut videonya. Jadi kalau Anda lagi sial, Anda introspeksi, apakah benar Tuhan tidak tolong Anda? Jangan-jangan Anda yang sudah dikasih pertolongan tapi Anda nggak mau. Kenalilah jawaban doamu. Ya, bukan Tuhan nggak tolong, tapi KC-nya yang keras kepala waktu itu. Ya, 3 kali Pak Tobing pun sudah nelpon KC, kamu kenapa tidak ikut si Paulus saja? Pak Tobing pun sudah nelpon. Ya. Selama KC di penjara pun, ya, kita sudah berusaha tolong 3 kali. Kita sudah sampaikan. Tapi apa yang kita dapat? Fitnahan. Caci maki dari keluarganya KC. Ya kan? Apa yang kita dapat? Akhirnya kita bilang, enggak, sudah cukup. Ya kan? Bahkan dari Saifuddin pun fitnah saya.